Terus juga properti ini juga merupakan salah satu lifestyle, Bu. Karena orang kalau misalnya bekerjanya sudah sukses gitu ya, dia sudah mapan dan bisa dibilang sukses gitu ya, dia akan mencari salah satu perumahan yang mewah gitu ya. Karena supaya orang itu biasanya kan tanya, rumahmu di mana gitu ya. Rumahku di sini. Nah itu mungkin pride-nya kan untuk bisnis mungkin perlu seperti itu ya untuk lifestyle-nya. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana dan Fandi. Hai. Nah hari ini kita akan mendapatkan sebuah insight yang menarik. Kalau kita ngomong soal investasi ya, itu kan banyak macem banget ya. Mau ada yang orang mungkin di reksadana, di Dan saham, kita sudah di banyak emas. bicara banyak hal ya, ada kripto, ada saham. Oh ya, kripto juga pernah. Yep. Nah, ada salah satu juga properti. Ini termasuk salah satu investasi. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar kata-kata properti, itu biasanya di otak kita tuh langsung kayak, waduh mahal, besar, miliaran, ratusan juta gitu ya. Kayak seems so far away. Nah, hari ini kita menemukan salah satu narasumber yang memulai investment propertinya itu dengan angka cuma 5 juta rupiah aja. Dan akhirnya bisa berhasil untuk membawanya ke next level. Nah, ceritanya seperti apa? Kita akan dengarkan sharingnya hari ini. Silakan, mau perkenalkan diri dulu. Oke, shalom teman-teman. Nama saya Alam Go. Saat ini saya bergabung di salah satu kantor agen properti yaitu Brighton. Dan saya juga melayani di CG dan di depan saya ada coach saya Govandi. Waduh. Tadi bukan KKN ya? Bukan KKN. Oke, siap. Langsung aja ya, ya. Boleh sharing kan nggak, Alam, maksudnya kira-kira kenapa sih kok tertariknya itu dengan properti? Why properti? Oke. Pertama, properti itu kan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan semua orang kan pasti ingin punya properti. Sandang pangan papan Sandang gitu ya. pangan papan gitu ya. Terus dan juga orang kalau punya anak kan menikah juga ingin beliin rumah kayak gitu-gitu. Jadi kan itu kebutuhan pokok yang harus ada gitu. Dan juga orang menjadikan properti itu investasi. Karena di properti ini ada leverage yang disebut leverage. Misalnya kita seperti yang tadi Ivana sampaikan, DP 5 juta, saya bisa membeli rumah waktu itu anggap harga 300 juta. Dan Ini tahun berapa ya waktu itu? Itu sekitar 12-13 tahun yang lalu. Oh, 12 tahun yang lalu. Boleh ceritain nggak ini kok tiba-tiba startnya gimana nih kok pingin beli rumah untuk invest properti dan lain sebagainya? Oke, jadi waktu itu saya menikah dan saya ingin punya rumah sendiri. Jadi, tapi ya ini sama seperti yang mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan ya, kan banyak sandwich generation gitu katanya ya. Kan dihimpit ada kebutuhan yang harus ditanggung dan ada untuk orang tuanya gitu kan. Tapi saya ini kan bukan dari sandwich generation. Cuma mungkin mirip-mirip gitu ya, karena saya merupakan perintis gitu ya, bukan pewaris. Jadi semua saya mulai dan saya usaha sendiri bersama Tuhan pastinya gitu ya. Dan saya berdoa pada Tuhan, ingin punya rumah sendiri Tuhan gitu ya. Terus karena yang pertama ceritanya itu gini, saya bergabung di salah satu kantor agen properti dan saya memutuskan untuk menjadi agen properti. Kenapa? Karena saya lihat itu kalau agen properti akan mendapatkan info itu lebih duluan, tahu seluk-beluknya properti. Oh, insider info. Orang dalam ordal ya. Jadi saya bisa. Sebelumnya ada pekerjaan lain atau gimana? Sebelumnya saya punya toko minuman. Oh, usaha, toko minuman. Masih berjalan juga? Itu saya tutup sih waktu itu. Oh, jadi fokus beralih ke yang agen ini properti ya? ini. Okay. Karena saya lihat kan biar saya tahu developer mana yang ini gak bangun, developer mana yang ini sungguhan, ini yang mungkin baru pertama kali memasarkan, kan itu untuk investasi bagus banget. Kalau harga pertama, terus nanti yang lain sudah dibangun kan harganya pasti naik. Itu income-nya investasi yang bagus. Dan di sini properti ini juga merupakan leverage yang bagus menurut saya. Karena saya dengan tadi DP 5 juta saja, harga 300 juta itu sekitar gak sampai 2% ya. Tapi saya waktu itu rumah saya itu laku dengan harga sekitar 500 jutaan. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat padahal modalnya cuma 2%. Tapi untungnya sampai 100%. Maaf, beda bukan membandingkan dengan instrumen yang lain. Misalnya kayak emas. Kan mau belinya harus 100%, adanya berapa ya? Bayar beli semua. Jadi ini sembari mencicil atau mengangsur, ternyata langsung capital gain-nya langsung dapat ya. Leverage-nya seperti itu. Kalau emas kan juga bisa 10% mungkin dari totalnya semua. Nah, properti juga bisa disewa-sewain seperti itu kan. Bisa disewa-sewain, jadi dapat income juga dari investasinya itu. Nah, kembali ke cerita saya tadi, saya waktu itu juga karena jadi agen properti tahu yang developer mana yang ada promo-promo menarik dan rumahnya
saya ambil dan mendapatkan keuntungan seperti itu, leverage tadi. Dan saya juga pelajari di properti ini banyak orang kaya, klien-klien saya yang punya pabrik. Mungkin saya mau ceritain salah satu klien saya yang bisnisnya anggap aja ban gitu, jualannya ban. Tapi dia punya tanah ini di mana-mana, aset propertinya ini banyak. Punya tanah di mana-mana. Oke. Dan saya pernah jualin salah satu propertinya itu sampai 35 M. Padahal dia belinya dulu itu katanya nggak sampai 5 M. Wow. Jadi itu investasi yang leverage-nya luar biasa banget. Dan dia itu salah satu tanahnya, dia punya beberapa tanah. Jadi itu yang mungkin kelihatannya sampingannya, tapi itu yang membuat klien saya itu kaya seperti itu. Itu yang menginspirasi malah mungkin ya. Terus juga properti ini juga merupakan salah satu lifestyle. Karena orang kalau misalnya bekerjanya sudah sukses gitu ya, dia sudah mapan dan bisa dibilang sukses gitu ya, dia akan mencari salah satu perumahan yang mewah gitu ya. Karena supaya orang itu biasanya kan tanya, rumahmu di mana gitu ya. Rumahku di sini. Nah itu mungkin pride-nya kan untuk bisnis mungkin perlu seperti itu ya untuk lifestyle-nya. Nah itu sih menurut saya properti nilai plusnya seperti itu. Untuk bisnis mungkin lebih bisa dipercaya gitu ya, orangnya kayak ini pasti orang nggak main-main lah bisnisnya sehingga bisa. Daripada rumah di gang sini, gang misalnya nggak deal nanti takutnya ya. 6A buntu lagi gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ngomong konteks zaman sekarang gitu ya, dengan kondisi properti ini gimana Bu? Apakah tetap seperti dulu gitu atau properti sekarang juga ada struggle-nya sendiri? Kalau saya lihat ya, properti ini kita itu di dua sisi. Jadi kita ngomong ke waktu COVID kemarin 2020, kan banyak kolaps gitu ya, bisnis-bisnis kolaps gitu. Tapi kolaps itu runtuh ya, bukan kolaps kolaborasi ya. Oh iya. Ya, okay. Kolaps itu runtuh gitu ya. Banyak yang bangkrut, banyak yang sampai kesita-kesita. Tapi di agent properti ini banyak di tim saya gitu ya, malah omsetnya itu melejit gitu ya. Bahkan ada teman saya memecahkan rekor penjualannya itu waktu COVID. Kenapa? Karena kan ada sisi penjualnya ini misalnya punya pabrik, punya usaha-usahanya lagi yang tadi kolaps runtuh itu, dia jual murah-murah kan. Dan disinilah kesempatan yang megang uang untuk menyerok itu semuanya, gitu. Diambilin semuanya. Jadi serok itu tidak hanya di kripto ya, tidak hanya di saham, tapi juga di properti. Wow. Ya. Dan kalau ada pasarnya bagus, nanti pembelinya kan juga ada pasarnya juga selain penjualnya tadi kan. Jadi kanan kiri ini ada pasarnya semua. Oke, makanya saya pernah membaca artikel kenapa orang kaya bertambah kaya gitu. Jadi ketika dalam situasi sekarang ini video di April 2026 ada perang juga di negara di dunia, di bagian dunia yang lain gitu. Tapi di situ di saat orang lagi panik, orang lagi katakanlah secara ekonomi tidak baik-baik saja dan harus jual asetnya, ternyata justru orang yang siap dan punya dananya itu mereka yang nyerok dan itu mereka yang kenapa orang-orang kaya ini jadi bertambah kaya gitu. Oke. Tapi kira-kira kalau menurut Alam masih bisakah, masih relevankah yang dilakukan oleh Alam 12 tahun yang lalu ya dengan DP 5 juta, wah leverage itu. Tapi by the way tadi ceritanya belum selesai. Setelah leverage yang rumah pertama nih ya, terus kelanjutannya ini? Oke. Nah, jadi ini pertanyaannya hold dulu ya? Iya betul. Pingin tahu dulu kelanjutannya nih, apakah kan soalnya kan selama 12 tahun ya itu ya. Jadi kira-kira gimana perjalanannya? Nah, waktu itu juga apakah kredit? Ya pasti yang kredit toh. Oh itu iya. Udah selesai juga ya berarti kreditnya? Waktu itu kreditnya yang tadi saya cerita 5 juta itu kan 300 juta anggapannya. Itu belum sampai lunas ya, sampai sekitar 150 jutaan, tapi kan saya laku rumahnya. Jadi bisa menutup itu. Menutup itu untuk ini next level tadi yang Ivana bilang di depan, untuk saya next level rumah berikutnya. Jadi leverage-nya itu kayak dapat duitnya ini digunakan untuk leverage beli properti yang berikutnya. Nah, iya, seperti itu. Dan ini mungkin saya mau nambahkan satu poin bahwa di properti itu ada satu quote yang saya suka banget terkenal dari Robert Kiyosaki namanya bilang gini, one property can change your financial life, seperti itu. Itu maksudnya apa? Di dunia saya ini kan banyak pilihannya ya teman-teman kan, mungkin pekerjaannya banyak, tapi saya kan di bidang agent properti, satu closingan itu teman-teman bisa mendapatkan uang tuh sampai ratusan juta. Dan saya puji Tuhan, saya pernah closing itu sekitar 40 M sekali closing. Itu saya mendapatkan komisi itu ratusan juta. Dan itu bisa saya tambahkan untuk tadi
selain rumah saya laku dari leverage itu, dan saya dari komisi itu saya bisa belikan rumah saya yang next level seperti itu. Mari kita dengarkan apa jadi prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Dari Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Di sini tidak hanya untuk masalah harta aja. Tapi di sini yang saya lihat adalah bagaimana kita punya tubuh jiwa roh yang benar-benar melihat waktu atau proses sequence satu demi satu yang bertahap. Itu akan sangat-sangat menentukan bagaimana Tuhan akan membawa kita suatu saat dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Oleh karena itu di sini kita jangan dipandang hanya harta yang cepat diperoleh akan berkurang berarti jangan cepat-cepat seperti atau hartanya atau gimana atau tentang menjadi kaya. Enggak, di sini saya melihat bagaimana kedewasaan rohani harus bertumbuh step by step juga ketika paralel dengan harta yang diterima. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita kedewasaan tidak cukup matang, kerohanian kita tidak cukup dewasa, dan kita mendapatkan harta yang banyak. Percayalah, ludes dalam sekejap. Apakah itu di meja judi, apakah itu di tempat-tempat lain, dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Perlu proses, perlu waktu, perlu pertumbuhan juga yang berjalan seiring antara kedewasaan rohani dengan penambahan harta. Dan itu kalau itu dilakukan sedikit demi sedikit, maka suatu saat nanti begitu kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kita punya karakter sudah siap, kita punya kedewasaan benar-benar sudah matang. Dan cara kita mengelola segala sesuatu, kita benar-benar punya cara pandang, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang komprehensif. Sehingga pada akhirnya harta itu oleh Tuhan dilihat sebagai dikelola oleh pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Oleh karena itu masing-masing dari kita, ayo jangan cepat rakus, jangan cepat gimana gitu ya. Jangan juga tidak sabaran, tapi ikut proses Tuhan. Dan sembari ikut proses Tuhan, kita melekat sama Sang Pemberi berkat. Sehingga ketika berkat itu datang, hati kita tidak melekat kepadanya, tapi melekat kepada Sang Pemberi berkat, kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan tidak hanya mengelola dengan baik, kita justru bisa memultiplikasikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maukah kita jadi pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana dan mampu memultiplikasikannya sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita sembari ini katakanlah dalam tanda kutip ya, kan tadi katanya perintis bukan pewaris, sembari merangkak ternyata pijaannya ini sendiri sudah melompat sehingga akhirnya membawa kita ke Next level itu, ya. Next level atau level yang berbeda itu. Iya. Itu. Nah, oke. Jadi sekarang ceritanya dari awal yang baru satu properti yang sebenarnya pada waktu itu secara nilai nggak terlalu banyak, lompat jadi 500 juta, sekarang malah punya beberapa properti begitu ya. Puji Tuhan, Bu, ada beberapa. Sip. Nah, lalu tadi jawab pertanyaan Ivana. Nah, apakah relevan kisah sukses yang 12 tahun yang lalu itu masih relevan dengan saat-saat ini? Oke, kalau saat-saat ini ya, saat-saat ini mungkin saya cerita flashback 1-2 tahun ke belakang boleh kok ya. Boleh. Itu juga ada teman saya seperti ini. Ini pengalaman teman saya. Dia itu membeli rumah lewat in-house. In-house itu cicilan ke developer, bukan beda dengan KPR. Cicilan fix juga ya? Itu cicilannya fix ya, kalau in-house itu. Nah, teman saya itu membeli rumah waktu itu, kalau seingat saya 900 jutaan. 900 jutaan dia itu in-house baru mungkin 5 atau 6 kali. Uangnya itu masuk sekitar 100 jutaan lah anggapannya. Rumahnya itu bisa laku 1,3 M. Hanya dalam waktu 4-5 bulan lah. Wow. Dan itu laku. Dan di situ kan dia juga dapat keuntungan. Ya. Dia bisa beli-beli yang lain. Bahkan ada salah satu teman saya juga. Mungkin kalau mau nanti diundang gitu. Saya karena tahu kisah suksesnya gitu ya. Dia itu dulu teman saya SMA. Ya teman lumayan baik. Saya tahu dia ini dari juga perintis sama seperti saya gitu ya. Dia itu ceritanya itu pertama kali beli itu apartemen. Apartemen di daerah barat sini beli, terus dia itu leverage juga. Belinya misalnya katakan 200, dia bisa laku 300. Terus di sini dia kasih beli DP rumah dari developer, leverage juga. Harganya itu dia beli 800 jadi 1,2 atau 1,3 hanya dalam gak sampai 1 tahun. Bahkan rumahnya itu belum ditempati, dia masih dibangun itu sudah naik segitu. Terus dia belikan lagi rumah, leverage lagi 1,2 atau berapa, lakunya 2 M. Sekarang dia sudah mendapatkan rumah idamannya di salah satu perumahan mewah di Surabaya,
rumahnya bagus banget. Megah Oh, gitu. dari leverage Dari leverage properti gitu, terus. properti. Seperti itu. Makanya terinspirasi sekali ya ini alam ya. Terinspirasi dari kisah itu. Jadi dengan seperti ini teman-teman juga bisa melihat juga properti ini masih oke gitu ya sebagai sumber salah satu instrumen investasi. Itu baju yang comang-camping gini tuh itu juga bisa invest properti juga gitu ya. Boleh, ayo kok Maksa coba. ya. Cuman saya salut ya, Jadi maksudnya relate. yang dialami alam ini adalah maksudnya kayak dia itu memilih sebuah profesi lah ya. Dia sudah tahu tujuannya. Oh, ini profesi ini, saya bisa punya insight ini, saya bisa tahu lebih dalam tentang ini, dan dia benar-benar mengerjakannya gitu. Itu yang buat saya kayak, oh iya ya. Dan saya rasa itu nggak cuma di satu profesi aja, itu bisa berlaku di semua profesi gitu ya. Pokoknya tahu, oh tujuannya di situ. Kemudian apa ya, kasarnya benar-benar kayak nyemplung gitu ya mungkin istilahnya ya. Nyemplung sehingga bisa mengerti seluk-beluknya, dan kemudian ini berarti bukan cuma sekedar agent aja ya, udah punya kantor sendiri berarti. Oh iya, jadi di agent properti itu bisa membangun bisnis juga, jadi bisa membuka kantor. Jadi income-nya selain dari tadi One Property Can Change Your Life itu dapat dari tim juga. I see. Seperti itu. Berapa tahun ya bangunnya? Alam? Ini saya saat ini sudah 13-14 tahunan berjalan. Konsistensi selalu nggak bisa lepas dari sebuah keberhasilan ya. Nah, dari semua keberhasilan yang Tuhan izinkan, itu kira-kira dalam perjalanan seperti ini, apa kira-kira tangan Tuhan yang terlihat ketika merajut segala sesuatunya ini? Oke. Yang pertama saya tadi juga skip gitu ya. Yang pertama itu pastinya saya mendahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu di Matius 6 ayat 33 itu saya percaya banget. Dan itu terjadi di hidup saya gitu ya. Ini di sini saya juga menyayangi orang tua saya gak merendahkan. Saya ini dulu diasuhnya itu di rumah nenek gitu. Kan orang tua saya ini gak punya rumah. Mungkin teman-teman di sini pasti ada yang serupa gitu ya. Tapi karena saya ini dulu jauh dari Tuhan. Saya juga masa lalunya gak perlu diceritakan, kurang bagus. Terus saya itu Tapi pernah diceritakan di CG. Jadi oleh karena itu gabunglah di CG. Gabung di CG. Oke, lanjut. Jadi waktu saya memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh benar-benar mengangkat saya gitu ya. Dan waktu itu saya juga ingat dinubuatin oleh seorang pendeta gitu ya. Dinubuatin bahwa kamu ini meskipun ya pokoknya di dunia kamu gak disayangi gitu, tapi Bapamu yang di surga menyayangi kamu dan kamu akan dibawa naik terus selama kamu mau dekat sama Tuhan, cari Tuhan terus. Itu terjadi sungguhan dalam hidup saya gitu. Dimana saya dulu itu rumah sendiri, rumah orang tua aja gak punya gitu ya. Sekarang saya bisa, waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh kasih saya rumah gitu ya. Rumah meskipun kecil saya bersyukur. Bahkan ada yang bercanda teman gitu ya, lam rumahmu kayak sangkar burung gitu ya. Keluar masuk kamu lagi gitu ya. Oke, aku bersyukur Tuhan kasih aku gak pernah punya rumah gitu ya. Nah, terus waktu upgrade tadi kan saya sudah cerita secara sekulernya, ada satu sisi rohani juga yang saya ingat banget sama Tuhan. Saya tuh rindu punya ruang doa waktu itu. Saya ini rumahnya kan kecil, kalau doa saya kan juga suka main musik gitar gitu. Kan kedengeran, gak bisa tidur gitu kan. Sampai saya pernah beli silent gitar yang gak ada bunyinya untuk menyembah Tuhan tok gitu. Akhirnya Tuhan tuh denger. Dan itu gak lama. Sejak saya punya kerinduan, Tuhan aku pengen punya ruang doa, Tuhan pengen sungguh-sungguh doa, pengen memuji Tuhan gitu ya. Itu gak sampai 1 bulan. Karena saya tadi agent properti kok, tiba-tiba ada teman saya sama itu agent menawari, kok ini loh ada rumah murah, rumahnya mau dilelang, rumahnya itu hampir 150% dari harga pasar, dan itu rebutan, jadi banyak yang mau lihat, karena itu tim saya dan teman baik gitu ya, di hold semua dibilangin saya pending dulu, saya didahuluin gitu, saya sama istri datang ke lokasi lihat, kita doa, kita ambil rumah itu, dan di situ saya punya ruang doa. Dan mungkin ada satu juga pengalaman supranatural waktu mungkin minggu pertama gitu saya tidur malam-malam itu juga Tuhan tuh bangunin saya ada lagu gitu ya. Sampai saya kok ada lagu, saya masuk ruang doa itu nangis nyembah Tuhan gitu. Tuhan bersyukur banget ya ini doaku, Tuhan dengar kerinduanku. Ini juga bukan untuk gaya-gayaan tapi aku rindu Tuhan punya ruang khusus sama Tuhan kayak gitu. Seperti itu. Luar biasa banget. Ya. Jadi teman bisa lihat ya bahwa segala macam apakah itu memang hidup kita lagi terpuruk atau lagi flat gitu ya, seakan-akan tidak ada sesuatu yang gimana, ataupun Tuhan bawa kita ke satu gunung kemuliaan, ya kita tetap harus melihat bahwa ada tangan Tuhan di sana. Amin. Yes, Gitu ya. amin. Oke, thank you. Alam boleh sekarang bantu mendoakan ya
untuk setiap teman-teman kita mungkin yang lagi struggling memilih profesi maybe atau yang lagi mau menyerah gitu ya di dalam apapun yang sedang mereka kerjakan. Atau juga mempertimbangkan mau punya rumah pertama atau Oh seperti iya apa. boleh. Ya pokoknya dirapel. Betul. Boleh Semua dibantu keroyokan. Oke, mungkin saya mau kasih pesan sama teman-teman gitu ya. Yes. Jangan, ini mungkin saya bacakan dulu firman Tuhan di Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi intinya jangan ingin cepat jadi kaya teman-teman. Jangan ingin punya rumah, terus pinjam sana sini, belum ada dananya, tutup sana sini dengan mungkin istilah takutnya ngawur gitu ya. Mungkin bijaknya kita harus punya dana darurat 6 kali dari angsurannya gitu teman-teman. Kalau punya itu, teman-teman berdoa minta hikmat Tuhan, melangkahlah teman-teman. Mungkin saat ini belum rumah idamanmu, belum rumah impianmu. Seperti saya tadi ya, saya pun juga masih next step gitu ya. Tapi Tuhan akan dengar doamu dan teman-teman beranilah melangkah, Tuhan pasti sertai gitu ya. Amin. Oke ya, kita berdoa yuk. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk percakapan kami. Mungkin sebentar ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang menjamah setiap pendengar, juga Kau tahu yang kerinduan hatinya Tuhan, bahkan ada seseorang saja Tuhan, Kau yang mendengar dan Kau memberikan hikmat ya Tuhan, apa-apa yang alam sharingkan boleh menjadi berkat baginya, bagi orang-orang boleh melangkah ya Tuhan, Tuhan yang pimpin temukan rumah-rumah yang terbaik untuk mereka ya Tuhan, mungkin belum rumah impian tapi kami boleh menjadi itu kebanggaan karena kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang sediakan ya Tuhan, sehingga setiap teman-teman juga bisa punya impiannya memiliki rumahnya sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga alam berdoa, ini bukan tentang uang saja, bukan tentang rumah saja, tapi biar hati para pendengar ya Tuhan, Kau dapati mencari Engkau sungguh-sungguh, mendahulukan kerajaanmu sungguh-sungguh duluan ya Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan tutup bungkus setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you sharingnya Alam ya. Thank you, so bless ya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaannya maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Itu menurut saya benar-benar kunci kita hidup sebagai anak Tuhan. Bukan pakai ayat itu untuk minta-minta tambahan gitu ya dari Tuhan. Tapi saya percaya itu biar jadi kekuatan buat kita. Untuk setiap orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya itu kita nggak akan dipermalukan kok. Sungguh-sungguh kita itu akan yang diangkat Tuhan, kita akan dipelihara Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Oke, so buat semuanya jangan lupa untuk apa lagi kok? Like, share, komen. Dan juga follow kami di Instagram @gmsbiskon. Kalau misalnya ada yang perlu didoakan atau gimana, Anda bisa DM kami atau Anda bisa tulis juga di kolom komentar. Ya intinya pokoknya GMS Biskon itu sangat mudah diakses. Yap. Ya, oke, so see you di next episode. Bye bye. Bye bye, God bless. Bless.